Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mendaki bersama pendaki yang sudah meninggal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu Ardian bangun lebih awal dari biasanya. Di meja makan, ia melahap sarapan seadanya sambil memikirkan perjalanan yang akan ia lakukan hari itu. Sejak lama, ia mendambakan mendaki Gunung Lawu. Bukan hanya karena keindahannya yang terkenal, tapi juga karena gunung ini menyimpan banyak cerita mistis yang membuatnya penasaran. Amber, jangan lupa doa dan hati-hati di sana, pesan ibunya yang selalu mengkhawatirkan hobinya mendaki sendirian. Ardian mengangguk sambil tersenyum. Tenang Bu, Ardian sudah sering mendaki kok. Lagi pula saya bakal langsung turun kalau cuacanya nggak bersahabat. Setelah memastikan semua peralatan lengkap, ia melangkah keluar rumah. Udara pagi yang sejuk membuat semangatnya semakin menggebu. Ia berencana tiba di base camp Cemoro Sewu sebelum siang agar bisa memulai pendakian lebih awal. Perjalanan ke Cemoro Sewu terasa tenang, meski jalan yang menanjak mulai menguji motornya. Ardian tidak terlalu memikirkan apa-apa selain puncak, lawu yang sudah lama ingin ia capai. Sesekali ia melambatkan motornya untuk menikmati hutan. Pinus yang rindang di sepanjang jalan. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak di sebuah warung kecil untuk membeli air minum tambahan. Saat itulah seorang pria mendekatinya. "Sendirian, Mas?" tanya pria itu sambil tersenyum. Ia tampak seumuran dengan Ardian, mengenakan jaket tebal dan tas carrier yang besar. "Iya Mas, lagi mau ke Cemoro Sewu, Buang," jawab Ardian sambil membalas senyumnya. "Sama, saya juga mau ke sana. Tapi tadi kendaraan saya mogok di bawah. Untung ketemu warung ini buat istirahat sebentar." Jelas pria itu. "Daya Bram Mas, kalau nggak keberatan mungkin kita bisa jalan bareng nanti." Ardian ragu sejenak. Biasanya ia lebih suka mendaki sendiri, tapi Bram tampak ramah dan tidak mencurigakan. Akhirnya ia setuju. Setibanya di base camp, mereka langsung mendaftarkan diri. Suasana di sana cukup sepi, hanya ada beberapa pendaki lain yang sedang bersiap-siap. Ardian merasa senang karena jalur tidak akan terlalu ramai. Sambil bersiap, Ardian memperhatikan Bram yang tampak sudah sangat berpengalaman. Cara Bram mengemas ulang barang bawaannya, mengecek peta, dan berbicara dengan petugas base camp menunjukkan bahwa ia bukan pendaki pemula. "Mas Ardian sering ke gunung?" tanya Bram. "Lumayan sering, tapi baru kali ini ke Lawu," jawab Ardian sambil memeriksa sepatunya. Bram tersenyum tipis. "Bagus Mas, Lawu itu gunung yang istimewa. Jalurnya nggak terlalu sulit, tapi suasananya beda." Ardian hanya mengangguk, meski merasa ada yang aneh dari cara Bram berbicara. Namun ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Jalur menuju pos pertama cukup jelas, tapi suasana hutan yang rimbun membuat Ardian sesekali merasa diawasi. Ia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya efek dari rasa gugup. Sepanjang jalan Bram terus mengobrol. Ia bercerita tentang pengalamannya mendaki gunung lain, seperti Semeru dan Merbabu. Ceritanya menarik, membuat Ardian merasa bahwa ia telah membuat keputusan tepat untuk mendaki bersama seseorang. Namun ada satu hal yang sedikit mengganjal. Bram tidak pernah bercerita tentang keluarganya atau kehidupannya di luar pendakian. Ia hanya berbicara tentang gunung, jalur, dan pengalaman mendaki. "Mas Bram sering mendaki sendirian juga?" tanya Ardian saat mereka berhenti untuk minum. Bram tersenyum. "Ya, sering. Kadang lebih tenang kalau sendiri." Jawabannya membuat Ardian merasa lebih nyaman, karena ia sendiri juga sering mendaki sendirian. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka tiba di pos pertama. Sebuah area terbuka dengan beberapa batu besar yang bisa digunakan untuk duduk. Udara di sini terasa lebih dingin, dan suara burung yang tadi sempat terdengar kini menghilang. "Mau istirahat di sini sebentar?" tanya Bram sambil membuka tasnya. "Boleh Mas. Lumayan juga jalurnya," jawab Ardian sambil duduk di salah satu batu. Saat mereka makan bekal masing-masing, Ardian memperhatikan Bram yang tampak tenang.
Terlalu tenang bahkan. Ardian merasa bahwa sejak tadi, Bram hampir tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun Ardian tidak ingin menyimpulkan apa-apa. Mungkin saja Bram memang pendaki yang sangat berpengalaman. Lanjut sekarang atau tunggu sebentar lagi? Tanya Bram sambil memasukkan kembali botol air ke tasnya. Tunggu sebentar mas, saya mau ambil napas dulu, jawab Ardian. Bram hanya mengangguk sambil tersenyum. Dan untuk sesaat, Ardian merasa bahwa ada sesuatu dalam senyum itu, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman, meski ia tidak tahu apa. Setelah beberapa menit istirahat di pos pertama, Ardian merasa energinya mulai pulih. Bram seperti sebelumnya tampak tenang dan sabar menunggu. Ia berdiri di dekat batu besar, memandang jalur yang membentang ke depan seolah mengenalnya dengan sangat baik. Sudah siap mas? Tanya Bram dengan nada ramah. Ardian mengangguk sambil mengencangkan tali ranselnya. Ayo mas, biar nanti di pos berikutnya kita istirahat lebih lama. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah santai. Jalur semakin menanjak, tetapi hutan di sekitarnya memberikan keteduhan yang menenangkan. Ardian menikmati perjalanan itu meskipun ada sesuatu yang terasa sedikit ganjil. Bukan pada Bram, tetapi pada suasana sekitarnya. Sepanjang perjalanan Bram lebih banyak diam. Berbeda dari sebelumnya. Ardian, yang biasanya tidak terlalu peduli dengan suasana, kali ini merasa ada hal yang berbeda. Hutan di sekitar terasa sunyi. Tidak ada suara burung, angin, atau bahkan gemerisik dedaunan. Mas Bram, kok sunyi banget ya di sini? Biasanya kalau di gunung masih ada suara burung atau serangga, tanya Ardian. Bram menoleh dan tersenyum tipis. Memang seperti ini mas, apalagi kalau kita cuma berdua. Mungkin kalau ramai-ramai suasananya beda. Ardian hanya mengangguk meskipun jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskannya. Namun ia tidak ingin terjebak dalam pikiran-pikiran aneh. Fokus utamanya adalah mencapai puncak dengan selamat. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah persimpangan kecil. Jalur utama tampak jelas, tetapi ada satu jalur kecil yang tampak jarang dilalui orang. Jalurnya yang mana mas Bram? Tanya Ardian sambil menunjuk kedua arah itu. Yang ke kiri, jawab Bram tanpa ragu. Jalur ke kanan itu jalur lama. Sudah jarang dipakai pendaki sekarang. Ardian mempercayai jawaban itu tanpa banyak bertanya. Mereka melanjutkan perjalanan ke kiri, tetapi Ardian sempat melirik jalur kanan, yang tampak gelap dan tertutup rimbunnya pepohonan. Mas Ardian pernah dengar cerita tentang jalur kanan itu? Tanya Bram tiba-tiba, memecah keheningan. Ardian menggeleng. Belum mas, memangnya kenapa? Katanya dulu ada pendaki yang tersesat di sana. Tapi nggak usah dipikirin. Itu cuma cerita orang-orang, kata Bram sambil berjalan lebih cepat. Namun ia tetap mengikuti langkah Bram tanpa ragu. Menjelang siang mereka tiba di sebuah batu besar di tengah jalur. Batu itu tampak seperti tempat istirahat yang sering digunakan pendaki. Bram berhenti di sana dan duduk sambil membuka botol air. Kita istirahat di sini sebentar ya mas, ujarnya. Ardian setuju. Ia duduk di samping Bram sambil mengeluarkan roti dari tasnya. Saat makan, ia memperhatikan Bram yang tampak sangat tenang. Tidak ada keringat di wajahnya. Meskipun jalur yang mereka lewati cukup menantang. Mas Bram kayaknya sering banget kesini ya? Tanya Ardian untuk mengusir rasa penasaran. Iya, bisa dibilang begitu. Tempat ini sudah seperti rumah kedua buat saya, jawab Bram sambil tersenyum. Jawaban itu terdengar biasa, tetapi Ardian merasa ada makna yang lebih dalam di baliknya. Namun ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Setelah istirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Langit yang tadinya cerah perlahan mulai mendung. Ardian memperhatikan bahwa Bram berjalan dengan langkah yang sangat mantap, seolah-olah ia tahu setiap detail jalur ini. Mas Bram, kalau hujan kita gimana? Tanya Ardian. Tenang saja mas, ada tempat berlindung di dekat pos berikutnya, jawab Bram sambil terus berjalan. Jawaban itu sedikit menenangkan Ardian, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa ganjil yang semakin kuat. Bram terlalu mengenal jalur ini. Bahkan ia seperti tahu setiap sudutnya. Di tengah perjalanan, Bram mulai bercerita lagi. Kali ini ia berbicara tentang pendakiannya di Gunung Lawu beberapa tahun lalu. Dulu saya sering kesini mas, biasanya sama teman-teman.
Tapi belakangan saya lebih suka sendiri, ujarnya. Cerita itu terdengar seperti pengalaman biasa, tetapi ada sesuatu dalam nada suara Bram yang membuat Ardian merasa tidak nyaman. Mas Bram, terakhir kesini kapan? Tanya Ardian tiba-tiba. Bram tersenyum kecil. Sudah lama, Mas, tapi rasanya seperti baru kemarin. Jawaban itu membuat Ardian semakin bingung, tetapi ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pertanyaan. Mungkin Bram memang pendaki yang sangat akrab dengan Lawu, sehingga tempat ini memiliki arti khusus baginya. Mereka akhirnya tiba di pos kedua tepat sebelum sore. Pos ini lebih besar dari pos sebelumnya, dengan beberapa bangku kayu dan tempat berlindung sederhana. Ardian merasa lega karena mendekati puncak, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh tentang Bram. Saat Ardian hendak membuka bekal, ia melihat Bram berdiri memandang ke arah hutan. Wajahnya tampak serius, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu. Mas Bram, lihat apa? Tanya Ardian. Bram menoleh dan tersenyum. Enggak apa-apa, Mas, ayo istirahat dulu. Ardian mengangguk, meskipun perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Setelah beberapa menit beristirahat di pos kedua, Ardian dan Bram bersiap melanjutkan perjalanan. Ardian mempercepat langkahnya, mengikuti Bram yang tampak seperti tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca. Tidak lama setelah berjalan, mereka melihat sekumpulan pendaki lain yang sedang beristirahat di jalur. Beberapa meter di depan mereka, 3 orang pendaki terlihat duduk di atas batu besar, sambil berbicara pelan. Tas carrier mereka diletakkan di tanah, dan mereka tampak kelelahan. Mas Ardian, kita berhenti sebentar ya. Saya mau ngobrol sama mereka, ujar Bram tiba-tiba. Ardian mengangguk. Ia senang ada pendaki lain yang bisa diajak bicara, karena suasana sunyi yang menemani mereka sejak tadi mulai membuatnya sedikit gelisah. Bram mendekati ketiga pendaki itu dengan langkah santai. Ia menyapa mereka dengan ramah. Wah, ramai juga di sini. Mau ke puncak juga, Mas? Tanya Bram sambil tersenyum. Namun anehnya ketiga pendaki itu tidak menanggapi. Mereka hanya terus berbicara satu sama lain, seolah tidak menyadari kehadiran Bram. Ardian, yang berdiri sedikit di belakang, merasa ada yang tidak beres. Mas, kalian sudah sampai pos ketiga belum? Bram bertanya lagi, kali ini dengan nada sedikit lebih keras. Salah satu pendaki menoleh, tetapi bukannya menjawab Bram, ia malah menatap Ardian. Mas Kuma sendirian? Tanyanya. Ardian terkejut dengan pertanyaan itu. Enggak, Mas, saya sama teman. Pendaki itu mengerutkan dahi. Temen? Ardian mengangguk sambil melirik Bram, yang kini berdiri di samping ketiga pendaki itu. Tetapi anehnya pendaki itu tidak sedikit pun melihat ke arah Bram. Bahkan, ia tampak seperti tidak menyadari keberadaan pria itu. Ah iya, Ardian mencoba mengalihkan. Pendaki itu hanya mengangguk pelan, lalu kembali berbicara dengan temannya. Sementara itu Bram berbalik ke arah Ardian dengan ekspresi bingung. Mereka kok nggak ramah ya? Ujar Bram pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ardian tidak menjawab. Ia hanya dia mengangguk pelan, sambil menahan perasaan tidak nyaman yang mulai menyelimuti pikirannya. Setelah melewati kelompok pendaki itu, Ardian mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin mereka hanya terlalu lelah sehingga malas berbicara. Atau mungkin mereka memang pendaki yang tidak suka berbasa-basi. Namun ada sesuatu tentang cara mereka bereaksi, atau lebih tepatnya, tidak bereaksi terhadap Bram yang membuat Ardian mulai curiga. Mas Ardian, panggil Bram tiba-tiba. Iya, Mas. Kamu nggak akan apa-apa kan? Kelihatannya sejak tadi pikiranmu nggak tenang. Tanya Bram dengan nada khawatir. Ah, nggak apa-apa, Mas. Mungkin cuma kecapekan. Jawab Ardian sambil memaksakan senyum. Bram mengangguk, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia tahu Ardian sedang menyembunyikan sesuatu. Perjalanan menuju pos ketiga semakin sulit karena kabut yang semakin tebal. Ardian harus berhati-hati melangkah agar tidak terpeleset. Bram di sisi lain tampak berjalan dengan sangat yakin, seolah ia bisa melihat jalur meski jaraknya hanya beberapa meter. Mas Bram, kita dekat pos ketiga nggak? Tanya Ardian untuk memastikan. Sudah dekat, Mas. Mungkin tinggal 10 menit lagi. Jawab Bram sambil terus berjalan. Namun jawaban itu justru membuat Ardian semakin ragu. Rasanya mereka sudah berjalan cukup jauh, tetapi tidak ada tanda-tanda pos berikutnya. Ardian akhirnya memberanikan diri untuk bertanya,
sesuatu yang sejak tadi mengganggu pikirannya. Mas Bram, tadi kenapa pendaki-pendaki itu kayak nggak merhatiin kita ya? Bram berhenti sejenak, lalu menoleh dengan senyum tipis. Mungkin mereka capek. Mas, kadang pendaki suka begitu kalau udah fokus sama jalannya sendiri. Tapi tadi mereka kayak nggak lihat Mas Bram sama sekali, ujar Ardian pelan hampir berbisik. Bram hanya tertawa kecil. Mas Ardian terlalu mikirin hal-hal kecil. Udah, fokus aja sama jalan kita. Ardian tidak puas dengan jawaban itu, tetapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Bram dan kenapa pendaki lain tampak seperti tidak menyadari kehadirannya. Langkah Ardian semakin berat. Kabut di sekeliling mereka makin tebal, hampir menyembunyikan seluruh jalur di depannya. Udara dingin yang menusuk terasa semakin pekat, membuat Ardian sesekali menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Sementara itu Bram masih berjalan di depan dengan langkah ringan. Tapi bagi Ardian, jalur yang mereka lewati kini terasa asing. Ia sudah membaca banyak cerita tentang pendakian Gunung Lawu, dan jalur ini tidak seperti yang pernah ia dengar. Mas Bram, jalur ini kok makin sempit ya? Tanya Ardian, suaranya bergetar sedikit. Bram berhenti sejenak, menoleh dengan senyum yang biasa. Kadang kabut tebal bikin kita nggak yakin sama arah, ikuti saja saya. Ardian mengangguk. Meskipun keraguan di hatinya semakin besar, ia mengikuti Bram, tapi langkahnya mulai melambat. Ia mencoba mengingat kembali jalur yang sudah mereka lewati, namun tidak ada satupun yang terasa familiar. Di tengah perjalanan Ardian mendengar sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki yang lain, selain dirinya dan Bram, terdengar samar-samar dari belakang. Ia berhenti memutar badan dan melihat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Mas Bram, tadi kayaknya ada suara langkah di belakang, ujar Ardian dengan nada cemas. Bram menoleh sebentar memandang jalur di belakang mereka. Mungkin pendaki lain, Mas. Atau mungkin cuma pantulan suara kita sendiri. Ardian ingin percaya pada jawaban itu, tetapi suara langkah itu terlalu jelas. Tidak seperti gema, langkah itu terdengar seperti milik seseorang yang mengikuti mereka dari jarak dekat. Kalau ada pendaki lain, kenapa nggak ada yang manggil atau nyalain senter ya? Ardian bergumam pada dirinya sendiri. Bram tidak menanggapi. Ia hanya melanjutkan langkahnya, meninggalkan Ardian dengan pikirannya yang penuh tanda tanya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di persimpangan lain. Jalur bercabang menjadi dua, dengan salah satu jalur tampak lebih terbuka dibandingkan yang lain. Mas Ardian, kita ambil jalur kanan. Jalur ini lebih cepat ke pos ketiga, ujar Bram sambil menunjuk ke arah kanan. Ardian memandang jalur itu dengan ragu. Jalur kanan tampak tidak terurus, dengan rumput tinggi dan pepohonan yang hampir menutupinya, sementara jalur kiri tampak lebih lebar dan sering dilalui. Mas, kayaknya jalur kiri lebih aman, Ardian mencoba menyarankan. Bram menoleh dengan senyum tipis. Percaya saja Mas, saya sudah sering lewat sini. Jalur kanan lebih cepat. Ragu-ragu Ardian akhirnya mengikuti Bram masuk ke jalur kanan. Namun rasa gelisahnya semakin kuat. Ia merasa seperti masuk ke area yang tidak seharusnya ia lewati. Di jalur kanan, kabut semakin tebal hingga hanya menyisakan jarak pandang beberapa meter di depan mereka. Ardian menyalakan senter di tangannya, mencoba menembus pekatnya kabut. Namun cahaya itu terasa tidak berguna. Bram di sisi lain berjalan tanpa bantuan senter. Langkahnya tetap mantap, bahkan terlihat lebih cepat dari sebelumnya. Mas Bram, pelan-pelan dong. Saya nggak bisa lihat apa-apa, seru Ardian. Bram berhenti sejenak menoleh ke belakang. Tatapannya tajam, tetapi senyumnya tetap ada. Tenang Mas, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun tatapan itu membuat Ardian merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Ardian melihat sesuatu di ujung jarak pandangnya. Sebuah bayangan samar bergerak di antara kabut, mendekati mereka. Ia menghentikan langkahnya, memicingkan mata untuk memastikan apa yang ia lihat. Mas Bram, itu apa di depan? Tanya Ardian dengan nada waspada. Bram tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan seolah tidak melihat bayangan itu. Ardian semakin bingung. Bayangan itu jelas terlihat seperti seseorang yang berdiri di tengah jalur. Tetapi ketika ia menyalakan senter ke arahnya,
Bayangan itu menghilang begitu saja. Mas Ardian, ayo jalan. Jangan berhenti terlalu lama. Suara Bram memecah kebisuan. Ardian mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba untuk tetap tenang, mengikuti Bram dengan langkah yang semakin berat. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah area yang aneh. Tempat itu terbuka, dengan beberapa batu besar yang tersusun rapi di tengahnya. Batu-batu itu tampak seperti altar, meskipun Ardian tidak tahu pasti apa fungsinya. Mas Bram, kita udah sampai pos ketiga belum? Tanya Ardian sambil mengamati sekeliling. Bram tersenyum kecil. Belum, Mas, tapi kita istirahat dulu di sini. Ardian tidak tahu kenapa, tetapi tempat itu membuat bulu kuduknya merinding. Suasana di sana terasa sangat sunyi, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Saat Ardian duduk untuk beristirahat, ia melihat sesuatu di salah satu batu. Ada ukiran kuno yang tampak seperti simbol, tetapi ia tidak mengerti artinya. Mas Bram, ini tempat apa? Tanyanya pelan. Bram hanya tersenyum, lalu menatap Ardian dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mas Ardian, percaya nggak? Kadang ada tempat-tempat yang nggak semua orang bisa pahami. Pertanyaan itu membuat Ardian semakin bingung. Ia merasa Bram tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara bertanya tanpa terdengar aneh. Setelah beristirahat di area batu-batu besar itu, Ardian merasa sedikit lebih tenang. Namun, suasana di tempat itu tetap membuatnya tidak nyaman. Kabut yang tebal perlahan mulai berkurang, tetapi suasana sunyi masih menyelimuti mereka. Mas Ardian, ayo lanjut. Pos berikutnya sudah nggak jauh, ujar Bram sambil melangkah perlahan. Ardian mengangguk meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Ia mengikuti Bram, meninggalkan tempat aneh itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Mereka akhirnya tiba di pos ketiga setelah hampir 1 jam berjalan. Pos itu berupa sebuah area terbuka dengan beberapa bangku. Kayu yang terlihat sudah lapuk. Ardian merasa sedikit lega melihat tanda-tanda peradaban. Meskipun suasana di sana tetap sepi. Mau istirahat lagi, Mas? Tanya Bram sambil menurunkan tas carrier-nya. Ardian mengangguk. Ia duduk di salah satu bangku kayu dan membuka botol air minumnya. Saat ia menoleh ke arah Bram, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Bram tidak terlihat membawa tas atau peralatan pendakian lainnya. Ardian baru menyadarinya setelah sekian lama berjalan bersama pria itu. Mas Bram, tas sama peralatan kamu mana? Tanya Ardian spontan. Bram tersenyum tipis. Oh, saya nggak bawa banyak barang, Mas. Saya sudah terbiasa mendaki ringan. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tetapi bagi Ardian ada sesuatu yang janggal. Bagaimana Bram bisa mendaki sejauh ini tanpa membawa persediaan apapun? Ketika Ardian masih mencoba memahami situasi itu, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah jalur di belakang mereka. Ia menoleh dan melihat sekelompok pendaki lain yang tampak lelah, tetapi tetap ramah menyapa. Mas, sudah lama di sini? Tanya salah satu pendaki. Ardian tersenyum. Baru sebentar, Mas. Kalian mau ke puncak juga? Iya, tapi istirahat dulu sebentar. Jawab pendaki itu sambil duduk di bangku lain. Bram tetap berdiri di samping Ardian, tetapi anehnya, tidak ada satu pun dari kelompok pendaki itu yang menyapa atau sekadar melirik ke arah Bram. Ardian merasa dejavu dengan kejadian sebelumnya. Bram hanya tersenyum kecil sambil berkata, Mas Ardian, kita harus jalan lagi sebelum kabut turun lagi. Pendaki lain memandang Ardian dengan bingung. Mas mau lanjut sekarang? Kabut di jalur berikutnya biasanya lebih tebal kalau malam. Ardian ragu, tetapi Bram sudah melangkah lebih dulu. Dengan berat hati, ia pamit kepada pendaki lain dan mengikuti Bram menuju jalur selanjutnya. Jalur menuju pos keempat terasa lebih sulit. Kabut kembali turun, lebih tebal dari sebelumnya. Ardian hampir tidak bisa melihat Bram, meskipun pria itu berjalan hanya beberapa meter di depannya. Di tengah perjalanan mereka melewati sebuah area yang dipenuhi pohon-pohon besar. Suasana di sana sangat sunyi, bahkan suara angin pun tidak terdengar. Ardian merasa setiap langkahnya menggema di antara pepohonan. Mas Bram, pos keempat masih jauh? Tanya Ardian untuk memecah keheningan. Tidak terlalu jauh, Mas, mungkin sekitar 15 menit lagi, jawab Bram tanpa menoleh. Namun waktu berlalu dan mereka tidak juga sampai di pos keempat. Ardian mulai merasa panik.
Jalur yang mereka lewati tampak semakin asing, dengan akar-akar pohon yang menjulur ke jalan, seolah berusaha menghalangi mereka. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang Ardian pikir adalah pos keempat. Tetapi tempat itu tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada bangku, tidak ada papan penanda, hanya sebuah area terbuka dengan tanah yang basah. "Mas Bram, ini pos keempat?" tanya Ardian dengan nada bingung. Bram mengangguk pelan. "Ya, ini pos keempat." Namun Ardian merasa ada yang tidak beres. Ia merasa seperti sedang berada di tempat yang tidak seharusnya ia kunjungi. Setelah beristirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir sebelum puncak. Jalur menuju pos terakhir terasa lebih curam dan licin. Ardian harus berpegangan pada batang pohon untuk menjaga keseimbangannya. Di tengah perjalanan, Ardian mulai merasa kelelahan. Napasnya terengah-engah, tetapi Bram tetap melangkah dengan santai. "Mas Bram, kita istirahat sebentar, ya?" ujar Ardian sambil menyandarkan tubuhnya pada sebuah pohon. Bram berhenti dan menoleh. "Baik mas, tapi jangan terlalu lama." Kita hampir sampai. Setelah beberapa menit beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kabut perlahan mulai menghilang, dan Ardian bisa melihat bintang-bintang di langit. Tiba-tiba jalur di depan mereka berubah menjadi area terbuka yang luas. "Mas Ardian, itu pos terakhir," ujar Bram sambil menunjuk ke arah sebuah gubuk kecil di ujung area itu. Ardian merasa lega, tetapi di saat yang sama perasaan tidak nyaman kembali muncul. Ia tidak tahu kenapa, tetapi suasana di pos terakhir itu terasa sangat berbeda. Seperti ada sesuatu yang menunggu mereka di sana. Sesampainya di pos terakhir, Ardian duduk di sebuah batu besar yang terletak di dekat gubuk kecil. Nafasnya tersengal. Tubuhnya lelah setelah pendakian panjang yang terasa semakin aneh. Namun Bram tetap tampak seperti biasa, tenang, tak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. "Mas Ardian, istirahat sebentar aja ya. Kalau terlalu lama, angin dingin di sini bisa bikin sakit," ujar Bram dengan suara lembut. Ardian hanya mengangguk. Pandangannya menyapu sekeliling pos terakhir itu. Gubuk kecil yang tampak tua berdiri di sudut area. Tidak ada pendaki lain. Tidak ada suara hewan malam, hanya keheningan yang membuat Ardian merasa terisolasi. Saat ia mencoba menenangkan pikirannya, bayangan kejadian aneh sepanjang perjalanan kembali mengganggunya. Pendaki lain yang tidak menyapa Bram, suara langkah yang terasa ganjil, dan sikap Bram yang tampak selalu tahu arah, meski jalurnya terasa asing. "Mas Bram," Ardian memulai dengan ragu. "Dear, saya mau tanya sesuatu." Bram menoleh, wajahnya tetap ramah. "Mau tanya apa, Mas, Kak?" "Sebenarnya, kenapa pendaki lain tadi nggak ada yang nyapa kamu? Bahkan mereka kayak nggak sadar kamu ada di sana, Go." Bram terdiam sesaat. Tatapannya berubah serius, tetapi senyumnya tidak hilang. "Mas Ardian, sebelum saya jawab, boleh saya tanya satu hal dulu?" Ardian mengernyit, bingung dengan pertanyaan balik itu. "Kejadian apa itu, Mas Kang? Kenapa kamu mau ikut saya dari awal?" Ardian tertegun. Bram terlihat seperti pendaki biasa, ramah dan menawarkan bantuan tanpa pamrih. Tetapi sekarang, pertanyaan itu membuat Ardian sadar bahwa ia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Bram. Saya nggak tahu. Mungkin karena kamu terlihat seperti pendaki yang berpengalaman," jawab Ardian pelan. Bram mengangguk pelan, lalu menatap ke arah langit berbintang. "Mas Ardian, ada hal yang harus saya ceritakan. Tapi saya harap Mas tidak takut atau berpikir yang aneh-aneh, enggak?" Ardian mulai merasakan kegelisahan menjalar di tubuhnya. "Kenapa, Mas? Apa yang sebenarnya terjadi?" Bram menarik napas panjang sebelum mulai bicara. "Mas Ardian, saya bukan pendaki biasa. Saya juga bukan orang yang masih hidup seperti Mas Ardian." Pernyataan itu membuat Ardian membeku. Ia mencoba mencerna kata-kata Bram, tetapi otaknya menolak untuk percaya. Apa maksudnya, Mas? Saya sudah lama meninggal di jalur pendakian ini, Mas. Dulu, saya tersesat di kabut tebal dan tidak pernah sampai ke puncak. Membantu pendaki yang mengalami kesulitan di jalur, itu alasan kenapa saya selalu tahu jalannya." Bram menjelaskan dengan nada tenang. Ardian menatap Bram dengan campuran rasa takut dan bingung. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa terpaku di tempat. "Kalau kamu arwah,"
Kenapa kamu bantu saya? Bukannya arwah di gunung biasanya jahat? Bram tersenyum, kali ini dengan ekspresi penuh kehangatan. Mas, saya hanya ingin memastikan tidak ada lagi pendaki yang mengalami nasib seperti saya. Itu alasan saya ada di sini. Ardian merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi di saat yang sama, ia merasakan ketulusan dalam kata-kata Bram. Bram berdiri dari tempat duduknya lalu mengulurkan tangan ke arah Ardian. Mas Ardian, kita sudah sampai di pos terakhir. Dari sini, jalur menuju puncak akan lebih jelas. Saya akan menemani sampai di puncak kalau Mas mau. Ardian ragu sejenak, tetapi akhirnya ia menerima uluran tangan Bram. Kalau kamu memang arwah, kenapa kamu masih membantu orang seperti saya? Bram menatap Ardian dengan senyum lembut. Karena saya pengen dia menebus kesalahan saya. Dulu saya mendaki tanpa persiapan, terlalu percaya diri dan akhirnya tersesat. Kalau saya bisa membantu pendaki lain selamat, itu cukup buat saya. Ardian tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti Bram, melangkah perlahan menuju puncak Gunung Lawu. Kabut mulai menghilang, dan Ardian bisa melihat jalur yang lebih jelas di depannya. Namun ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang tidak pernah bisa ia lupakan. Di tengah perjalanan, Bram berhenti. Mas Ardian, dari sini kamu harus melanjutkan sendiri. Ardian terkejut. Troy, kenapa? Kamu nggak ikut sampai puncak? Bram menggeleng pelan. Tugas saya selesai di sini. Puncak adalah tempat kamu menemukan jawaban atas perjalanan ini. Saya emang nggak bisa ikut lebih jauh. Dengan berat hati, Ardian mengangguk. Ia menatap Bram untuk terakhir kalinya, mencoba mengingat setiap detail wajah pria itu. Terima kasih, Mas Bram. Kamu benar-benar membantu saya, ujar Ardian dengan tulus. Bram hanya tersenyum sebelum perlahan-lahan menghilang di tengah kabut yang mulai kembali turun. Ardian melanjutkan perjalanannya menuju puncak dengan hati yang penuh rasa syukur sekaligus kehilangan. Ia tahu bahwa Bram bukan hanya sekadar pendaki, tetapi seorang penjaga jalur yang telah menyelamatkannya dari bahaya. Ardian melanjutkan langkahnya sendirian, mengikuti jalur yang kini terlihat lebih jelas. Angin dingin menerpa wajahnya, tetapi ia merasa ada ketenangan yang aneh di dalam hatinya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Ardian akhirnya mencapai puncak Gunung Lawu. Pemandangan di depan matanya begitu memukau. Langit cerah bertabur bintang dengan siluet lembah-lembah yang terlihat samar di kejauhan. Namun di tengah keindahan itu, Ardian masih memikirkan sosok Bram. Ia duduk di sebuah batu besar, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Kenapa kamu masih di sini, Mas Bram? Ardian memutuskan untuk turun. Ia tahu perjalanan turun akan memakan waktu, tetapi anehnya, jalur terasa lebih cepat dan lebih mudah. Ardian merasa seolah ada yang membimbingnya, meskipun tidak terlihat. Sesampainya di base camp, Ardian disambut oleh beberapa pendaki yang baru saja tiba. Ia duduk di salah satu kursi kayu, sambil melepas sepatu dan meminum air untuk mengembalikan energinya. Mas baru turun dari Lawu? Tanya seorang pendaki. Ardian mengangguk. Iya, baru aja sampai. Jalurnya lumayan menantang. Pendaki itu tersenyum. Ya, Gunung Lawu memang terkenal mistis. Kalau sendirian, lebih baik hati-hati. Ardian tertegun. Saya nggak sendirian kok. Ada Mas Bram yang bareng saya dari awal sampai hampir puncak. Pendaki itu mengernyit. Nggak Bram? Pendaki yang mana, Mas? Saya dari tadi di sini, nggak ada yang namanya Bram naik bareng, Mas. Ardian merasa jantungnya berhenti sejenak. Mungkin dia naik duluan sebelum saya. Ujarnya mencoba mencari alasan. Namun pandangan pendaki itu berubah serius. Mas, di Lawu memang ada cerita tentang pendaki bernama Bram yang meninggal beberapa tahun lalu. Katanya dia tersesat di kabut dan ditemukan sudah tidak bernyawa. Tapi, orang-orang bilang arwahnya masih sering muncul untuk membantu pendaki lain. Ardian terdiam. Kata-kata pendaki itu membuat segala sesuatu terasa masuk akal sekaligus mengguncang hatinya. Ia tak bisa menahan rasa haru, mengingat betapa Bram telah menolongnya selama perjalanan. Beberapa hari setelah kembali dari Gunung Lawu, Ardian mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Bram. Ia membaca beberapa cerita dari pendaki lain yang pernah bertemu dengan sosok yang sama. Bram adalah pendaki yang dikenal ramah dan sering membantu orang lain selama hidupnya.
Ardian menyadari bahwa Bram tidak hanya membantu dirinya untuk mencapai puncak, tetapi juga memberinya pelajaran penting tentang kerendahan hati dan ketulusan. Di suatu malam, Ardian kembali memandang bintang-bintang di langit, mengingat sosok Bram yang begitu baik hati. Dalam hatinya, ia berharap Bram telah menemukan kedamaian dan tidak lagi terjebak di jalur Gunung Lau. Ardian tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Mas Bram. Semoga kamu bisa tenang di sana."